Pada video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Secara spesifik kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain sebagai sumbu X maupun sebagai sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi yang berwarna merah ini, merah muda, itu disebut sebagai Bella. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah Diva. Mereka berdua akan ke rumah ibu gurunya, Ibu Badiah. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada jalur yang mereka lalui. Jalur yang berwarna merah adalah rute yang ditempuh oleh Bella. Sedangkan jalur yang berwarna biru ini adalah jalur yang ditempuh oleh Diva sehingga sampai di rumah Bu Badiah. Kalian dapat membayangkan posisi Bella, posisi Diva, dan posisi rumah Bu Badiah ini sebagai suatu titik-titik dalam suatu koordinat. Dengan jalan Diponegoronya ini adalah sebagai sumbu X, sedangkan jalan Sudirmannya ini sebagai sumbu Y. Apa fungsinya kita menentukan sumbu X maupun sumbu Y? Karena nanti koordinat rumah Bu Badiah, misalkan saya tentukan di sini, itu adalah ditentukan berdasarkan jaraknya terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Sekarang perhatikan bahwa titik-titik pada bidang koordinat kartesius jadi seperti ini. Ada titik A, B, C, D, E, F, G maupun H. Itu kemudian ada dua sumbu, ya, sumbu X yang mendatar atau yang horizontal ini dan sumbu Y yang vertikal atau tegak berdiri seperti ini. Kemudian sekarang coba perhatikan dan amati koordinat atau posisi titik dari titik A, titik B, titik C, titik D dan seterusnya, ya. Kita akan coba melihat masing-masing posisi titik tersebut. Saya mulai dari titik A, jadi perhatikan titik A ini. Titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ya, 1, 2, 3. Kemudian titik A juga berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau lebih cepat itu kalian bisa melihat unit-unit satuan di sini di sumbunya ini, ya. Jadi untuk titik A itu akan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan yang ini, ya, 1, 2, 3 terhadap sumbu Y-nya. Untuk titik B itu adalah berjarak 4 satuan dari sumbu Y, 4 ini, ya. Kemudian dia juga berjarak 4 satuan dari sumbu X, seperti itu. Kemudian untuk titik C itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y, ini, ya. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, ya. Perhatikanlah bagaimana kita menentukan jaraknya terhadap masing-masing sumbu. Untuk titik D ini jaraknya terhadap sumbu Y adalah, kalian bisa lihat di sini, negatif 6, ya. Tapi kita akan menentukan jaraknya sebagai 6 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanda negatif menunjukkan dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Kemudian untuk titik D ini sendiri juga berjarak 5 satuan terhadap sumbu X, ya, ini 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begitu seterusnya. Saya harapkan kalian bisa melihat dan memperhatikan posisi masing-masing titik terhadap sumbunya. Sekarang coba perhatikan
posisi titik terhadap sumbunya. Jadi kita akan menyebutnya sebagai koordinat titik ya. Koordinat titik A itu adalah 2,6. Artinya pada titik A ini itu akan berjarak 6 satuan ke sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 2 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2 ya. Kemudian untuk titik B ini koordinatnya adalah 5,5. 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Untuk titik C itu koordinatnya adalah negatif 4,3. Artinya dia akan berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Hati-hati, jangan bingung ketika kalian menemukan ada tanda negatif di sini. Untuk titik D itu negatif 5,6. Menunjukkan bahwa titik D ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya, titik negatif 3, negatif 3 yang merupakan titik E. Jadi akan berjarak 3 satuan terhadap sumbu X maupun 3 satuan terhadap sumbu Y. Ya, jadi begitu seterusnya. Saya harapkan kalian bisa menentukan bagaimana menentukan koordinat dari suatu titik. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dengan pasangan berurut X, Y. Jadi seperti ini contohnya Q 2,3, P negatif 2,1, seperti itu. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y atau sering disebut sebagai koordinat X, sedangkan bilangan Y di belakangnya ini ya disebut sebagai koordinat Y, itu menyatakan jarak titik itu terhadap sumbu X. Jadi kalau kalian lihat di sini titik Q 2,3 artinya koordinat X-nya adalah 2, koordinat Y-nya adalah 3. Untuk titik P, koordinat X-nya adalah negatif 2, koordinat Y-nya adalah 1. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini, jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama di sini, ya, di kanan atas ini itu adalah untuk semua koordinat X yang positif dan koordinat Y yang juga positif. Kemudian di kuadran kedua, jadi di sebelah kiri atas ini, itu adalah untuk koordinat X yang negatif dan koordinat Y yang positif. Kemudian kita lanjutkan ke kuadran 3, itu adalah untuk koordinat X yang negatif dan koordinat Y yang juga negatif. Dan terakhir di kuadran keempat itu adalah untuk koordinat X yang positif ini semua dan koordinat Y yang negatif. Jadi kalian bisa membagi suatu bidang kartesius menjadi 4 kuadran, tergantung bagaimana nanti koordinat X-nya maupun koordinat Y-nya apakah dia positif maupun negatif. Misalkan sekarang saya memiliki suatu sistem koordinat kartesius dan jika saya minta untuk kalian menentukan di manakah titik A, misalnya koordinatnya 4,3, dapatkah kalian membantu saya di mana posisi titiknya atau di mana koordinatnya? Nah, seperti pembahasan kita sebelumnya, koordinat A 4,3 itu artinya kita harus melihat sumbu-sumbunya. Ya, 4 ini menyatakan koordinat X-nya, sedangkan 3-nya menyatakan koordinat Y-nya. Jadi kalian lihat, ini adalah sumbu X kan, jadi ini sumbu X yang mendatar dan yang horizontal, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, untuk koordinat A 4,3 itu posisinya ada di sini. Lihat di sumbu X-nya 4, lihat di sumbu Y-nya 3. Maka pertemuan di antara mereka itu yang jaraknya sama adalah di sana. Ya. Jadi ini adalah titik A. Koordinatnya 4,3. Berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian jika saya meminta kalian untuk membuat titik B yang memiliki koordinat atau posisi negatif 4,3,
Caranya sama. Jadi kalian lihat koordinat X-nya berapa? Negatif 4 kan? Di sini negatif 4, kemudian Y-nya adalah 3 di sini, ya. Jadi ini kalian perpanjang seperti itu sehingga mereka bertemu nanti. Dan koordinat titik B itu jadinya di sini, ya, di negatif 4,3. Kemudian untuk titik C itu misalkan itu adalah saya berikan titik negatif 4, negatif 3. Jadi untuk titik C ini negatif 4, negatif 3 di mana? Lihat X-nya itu negatif 4, ini adalah sumbu X, ya. Ini untuk negatif 4, kemudian untuk Y-nya bernilai negatif 3. Ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Y yang bernilai negatif 3. Oleh karena itu, titik C akan posisinya di sini. Ini adalah titik C, negatif 4, negatif 3. Nah, sekarang untuk titik D, itu misalnya titiknya adalah 5, negatif 6. Sama caranya, kalian lihat di sumbu X-nya itu adalah 5, berarti yang ini, kemudian di sumbu Y-nya adalah negatif 6. Negatif 6 di sini. Maka pertemuan mereka itu akan di sini, ya. Nah, ini adalah koordinat titik D, negatif 5, negatif 6. Jadi di sumbu X, koordinat X-nya bernilai 5, dan di sumbu Y itu bernilai negatif 6. Bagaimana? Mudah dipahami, bukan?